Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Kembali lagi bersama pelayanan dari Gereja Bethel Indonesia, GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Bersama saya, Pendeta Glenn Latuheru. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pendengar Sobat Maestro, hari ini saya bersyukur karena kembali boleh dipercayakan oleh Tuhan melalui radio ini, radio kesayangan kita bersama, Radio Maestro, untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, biar kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau buka belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu, tuntun kami ya Roh Kudus dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti buat setiap kebenaran yang ada. Sehingga kebenaran itulah yang pada akhirnya memerdekakan hidup kami. Kebenaran itulah yang pada akhirnya menuntun hidup kami. Dan kami tetap kuat sampai pada kesudahan zaman, sampai pada kedatangan Kristus kali yang kedua. Kami boleh tetap didapati setia. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Singkapkan kebenaran-Mu atas kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami pada akhirnya dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bicara bagi masing-masing kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Nah, sobat yang kasih dalam Tuhan, pendengar Radio Maestro, malam hari ini saya akan sharing tentang satu pribadi yang bernama Yusuf, iya kan? Kenapa saya rindu untuk sharing hal ini? Karena Yusuf adalah pribadi yang dia percaya betul akan janji Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang percaya bahwa rancangan Tuhan indah pada waktunya. Nah, hal ini pun yang harus kita pelajari, hal ini pun yang harus kita simpan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kekristenan tidak terlepas daripada aniaya, kekristenan tidak terlepas daripada siksaan-siksaan baik fisik maupun mental. Kekristenan tidak terlepas daripada menantikan jawaban doa Tuhan. Karena itu kita belajar sama-sama. Kita baca satu ayat saja dari Kejadian pasalnya yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-17. Kejadian 39 ayatnya yang ke-17 dikatakan apa di sana? Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Nah, ayat ini sedang mengingatkan kita bahwa Yusuf difitnah oleh seorang istri yang bernama Potifar, di mana Yusuf berada pada saat itu di Mesir. Iya kan? Tante Potifar ini yang kita kenal ini menggoda Yusuf, yang Alkitab catat dia masih muda, dia tampan, ya kan, dia menggoda hari demi hari, waktu demi waktu, sampai pada akhirnya nih tante ini maksa sekali sama Yusuf, iya kan? Akhirnya Yusuf lari menjauh. Ya, ini yang perlu kita tahu. Yusuf lari menjauh, saudaraku, bukan lari mendekat. Jangan sampai kita digoda oleh dosa, bukannya kita lari menjauh, justru kita lari mendekat dan kita bernyanyi, aku berserah, iya kan? Itu kan perbuatan setan, ya kan? Sehingga setiap kita bukannya berlari menjauh tapi berlari mendekat. Nah, Yusuf lari menjauh sehingga tante Potifar ini mengambil atau merobek bajunya, sehingga hal ini diadukan kepada si Potifar itu sendiri. Dia bilang, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Saya percaya hidup kekristenan juga tidak terlepas dari apa yang disebut fitnah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami fitnah. Mungkin hari-hari ini kepadamu sedang dirancangkan sesuatu yang jahat, padahal engkau tidak pernah melakukannya. Tapi dengar baik, Yusuf pernah mengalami hal ini, saudaraku. Karena itu kita belajar bagaimana Yusuf bisa tetap kuat,
Bagaimana Yusuf tetap terus bisa bertahan, bagaimana Yusuf pada akhirnya dia dipercayakan kepada Tuhan, oleh Tuhan maksud saya, untuk jadi orang nomor 2 di Mesir. Sekalipun Yusuf masuk dalam hal-hal yang mungkin menurut dia, bahkan kalau kita lihat, itu tidak enak secara fisik, tidak enak secara daging, dan itu membuat setiap kita terkadang seringkali kecewa dengan Tuhan pada akhirnya. Menantikan rancangan janji Allah atau menuntut meminta dan menantikan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu merupakan sesuatu yang indah pastinya, iya kan? Walaupun dalam masa-masa penantian kita mengalami goncangan, dalam masa-masa penantian kita mengalami ujian. Karena Alkitab mencatat segala sesuatu akan menjadi menjadi indah pada waktunya, dan itu yang menjadi kehidupan penantian bagi setiap anak-anak Tuhan. Janji Tuhan tidak selalu langsung tergenapi, tapi ada waktu, ada proses. Kenapa perlu waktu? Kenapa perlu proses? Agar setiap anak-anak Tuhan ketika didapati janji Tuhan itu udah siap. Iya kan? Nah, kalau kita perhatikan jalan hidupnya Yusuf, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, baik mulai dari kenikmatan hidup, bagaimana dia menjadi seorang anak yang disayang sekali oleh ayahnya, menjadi anak kesayangan, bahkan kemudian setelah itu dia keluar dari zona nyaman itu, dia dijual menjadi budak, dia difitnah, dia menjadi napi, ya kan? Bahkan kemudian akhirnya puncaknya dia mendapatkan janji Tuhan, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, ini yang kita mesti pelajari sama-sama, bahwa anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, bukan berarti ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia lepas dari tantangan, dia ada dalam zona-zona di mana dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Karena terkadang ada yang mau Tuhan hancurkan dalam hati kita, dalam hidup kita, batu-batu, kerikil-kerikil keras kepala. Karena jangan lupa, kita ini bejana, saudaraku, iya kan? Kita ini bejana di pemandangan mata Tuhan, kita ini dibentuk sedang ada dalam tangan Tuhan, kita ini dibentuk indah sesuai dengan Tuhan mau, bukan kita yang mau. Kalau kita mungkin berpikir, Tuhan saya sih pengennya dibentuk seperti ini, Tuhan saya pengennya dibentuk seperti itu. Jangan pernah lupa saudaraku, kita ini bejana, nggak bisa komplain sama si pembuat bejana. Kita sebagai bejana, kita nggak bisa teriak, hei pembuat bejana, buatlah saya seperti ini, hei pembuat bejana, buatlah saya seperti itu. Kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya berserah. Kenapa? Karena kita tahu si pembuat bejana pasti akan membuat kita indah, dan sangat indah di pemandangan matanya. Amin. Sekalipun terkadang ada yang kegagalan-kegagalan yang harus dihancurkan, supaya supaya keadaan bejana itu semakin hari semakin indah. Kalau dilihat kira-kira ada pasir, ada kerikil dalam tanah liat, maka dia akan mencabut itu. Demikian pula kehidupan kekristenan kita, saudaraku. Kalau Tuhan sedang membentuk kita hari-hari ini, izinkan hati-harimu, izinkan hatimu, izinkan hidupmu diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Jangan pernah komplain dan bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan, Tuhan saya mengasihi Tuhan, Tuhan saya berdoa, saya baca firman, tapi kenapa masalah ini saya harus hadapi? Tapi kenapa pergumulan ini harus saya hadapi? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap masalah, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau ada sesuatu yang harus kita ubah, yang harus kita buat, sehingga pada akhirnya kita masuk dalam rencana Allah yang ajaib, bukan rencana dan rancangan kita. Karena ingat firman Tuhan bilang, sedemikian tingginya langit dari bumi, sebegitulah tingginya rancanganku dari rancanganmu, rencanamu dari rencanamu, jalanku dari jalanmu. Demikian tingginya perbedaannya. Karena itu kita nggak bisa menyimak jalan-jalan Tuhan. Yang bisa kita tahu, yang bisa kita kerjakan adalah berserah. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita, izinkan Tuhan memproses hidup kita. Lalu pendeta, ketika saya sedang diproses oleh Tuhan, ketika saya sedang mengalami masa-masa yang sukar, apa yang harus saya lakukan? Ini yang saya mau ingatkan, tetap terus berserah. Siapa Daud? Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang raja, iya kan? Untuk menjadi seorang raja, Daud diurapi oleh Tuhan. Tapi apa yang dialami Daud? Dia tidak duduk di istana yang megah, mewah, dampingi dengan pengawal-pengawal. Tapi justru ketika dia diurapi menjadi seorang raja, dia harus lari dari satu goa ke goa yang lain, dari penderitaan kepada penderitaan yang lain, dari ancaman kepada ancaman yang lain. Kenapa? Karena ini yang saya mau bilang, ada yang Tuhan mau proses dalam kehidupan Daud. Sehingga Daud lari sana, lari sini, lari situ, lari sana.
Pada akhirnya ujung-ujungnya menjadi raja. Demikian pula kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita sedang diproses, jangan fokus kepada proses kita, bos. Jangan fokus kepada proses saat ini. Fokuslah kepada hasilnya. Kenapa? Kalau sebagaimana Daud akan menjadi raja sekalipun dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu pula Yusuf, kalau dia harus difitnah, dia harus masuk dalam penjara, dia harus dijual sebagai budak, dibenci oleh semua orang, tapi ujung-ujungnya dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian pula kehidupan setiap kita. Kalau hari-hari ini kita sedang diproses, kepada kita sedang difitnahkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat kita sakit, kepada kita diperhadapkan orang-orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, kepada kita diperhadapkan begitu banyak masalah. Dengar baik, saudara kasih dalam Tuhan, dengar baik. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Tuhan punya rancangan yang besar luar biasa dalam hidupmu. Jangan fokus kepada prosesnya, tapi fokuslah kepada hasilnya, karena ujung-ujung yang mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ini yang mesti kita ingat. Bukan berarti menjadi anak Tuhan hidup dalam keamanan, kenyamanan, ketenangan. No. Ingat, Yesus pernah bilang begini, diumpamakan kita ini seperti apa? Seperti domba yang ditaruh oleh Tuhan, ditaruh oleh gembala kita di tengah-tengah kawanan serigala. Terkadang saya juga pernah sempat berpikir begini, saudaraku. Kenapa ya Tuhan kok taruh kita di tempat-tempat yang berbahaya? Kenapa ya Tuhan kok tidak taruh kita di tempat yang aman? Seringkali ketika Tuhan taruh kita di tempat yang aman, kita terlena sehingga akhirnya kita lupa bahwa ada yang menjaga kita. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang aman, seringkali kita terlena sehingga akhirnya kita lupa kalau Tuhan selalu menjaga hidup kita. Amin. Tapi kalau Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang cenderung membahayakan hidup kita, kalau Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang cenderung akan membahayakan jiwa kita, justru di sanalah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Justru di sanalah kita semakin bersandar dan semakin melihat bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, Tuhan, jika tidak ada Tuhan, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang kita perlu ditempatkan di masa-masa yang sukar, saudaraku. Terkadang kita perlu ditempatkan di tempat-tempat yang menjadi ancaman buat pribadi kita. Ya, supaya kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita mengerti bahwa Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah batu karang kita, Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita. Itu yang harus kita simak. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar, dengar baik saudaraku. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang tercatat di Alkitab, tidak terkecuali semua mengalami ujian ini. Iya kan? Semua mengalami ujian ini, semua mengalami masa-masa yang sukar. Karena itu hari Minggu nanti saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja kita tentunya. Bagaimana kita tetap menang di masa-masa yang sukar, bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar dan tetap keluar menjadi orang-orang yang menang. Karena itu pastikan hari Minggu jam 9 dan jam 11 kita ada kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan disertai dengan ada perjamuan kudus, ya kan? Nah, kita belajar bagaimana ketika Yusuf diproses, Yusuf tetap setia. Bagaimana ketika Yusuf difitnahkan oleh seorang wanita ini, iya kan? Padahal ancamannya hukuman mati, saudaraku. Iya kan? Ancamannya harusnya hukuman mati. Tapi ini yang saya mau ingatkan. Kalau kita sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pembela kita, wow, kita nggak lari kepada orang-orang yang berkuasa, saudara. Kita nggak akan pernah mencari pertolongan kita itu kepada orang yang berkuasa. Kita nggak akan pernah mencari pertolongan kita kepada harta kita, kepada kedudukan kita, kepada sesuatu yang dapat kita lihat. No. Karena kita tahu pembelaan kita bukan datang daripada manusia. Pembelaan kita datangnya daripada Tuhan. Yusuf tahu betul pembelaannya hanya datang daripada Tuhan. Daud tahu betul pembelaannya hanya datang daripada Tuhan. Iya kan? Karena itu pastikan kalau kita sedang mengalami tantangan hari-hari ini, pastikan kalau kita sedang mengalami kesusahan-kesusahan hari-hari ini, dengar baik. Jangan justru engkau lari dari Tuhan. Engkau lari ke Gunung Kawi, engkau lari ke Gunung Kidul, engkau pergi ke pantai selatan untuk minta pertolongan. Bertobat, bos. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan mau sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita ubah.
Saya ulangi sekali lagi, kalau Tuhan sedang proses hidupmu, kalau Tuhan hari-hari ini sedang izinkan sesuatu, masa-masa yang sukar sedang kau alami, berarti Tuhan sedang inginkan sesuatu berubah dalam kehidupanmu. Pelajari, jangan justru cari aman. Aduh, gue lagi masalah ini, Tuhan gak tolong gue nih, gue mesti pergi ke sini. Aduh, ada masalah ini, Tuhan gak tolong gue nih, gue mesti pergi ke situ. Jangan justru lari dari hadirat Tuhan, saudaraku. Justru masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, Daniel, ketika didengarnya bahwa setiap orang yang menyembah selain daripada Raja Nebukadnezar Allah Nebukadnezar, maka dia harus dihukum mati. Justru pada saat itu Daniel tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan Allah Israel. Setiap hari dia justru lakukan. Apa yang terjadi? Justru dia masuk dalam zona ketidakamanan. Dia didapati menyembah Allah Israel dan dia harus masuk ke dalam hukuman gua singa. Saudara, apa yang terjadi? Saya percaya bagi anak-anak Tuhan tetap ada perlindungan sekalipun kesannya tidak ada pertolongan Tuhan. Bukan berarti ketika Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa tiba-tiba pintu tertutup dan tidak bisa masuk. No. Bukan berarti tiba-tiba raja berubah pikiran, oh jangan masukkan Daniel ke gua singa, no. Tapi apa yang terjadi? Pintu gua singa terbuka, dia harus masuk, dia harus tertutup, bahkan tetap masih ada singa di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya, tepat pada waktu ketika Daniel ada dalam gua singa. Siapa Sadrak, Mesak, Abednego? Seorang pribadi ini, ketiga pribadi ini tidak mau tunduk menyembah Allah selain Allah Israel. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka bertiga harus masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala, panasnya dinyala 7 kali lipat lebih panas. Apa yang terjadi? Bukan tiba-tiba apinya padam, no. Bukan juga tiba-tiba Raja Nebukadnezar berubah pikiran, no. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ketika mereka dilemparkan dalam dapur api. Tepat mereka melemparkan ke dalam api. Mereka tidak mengalami apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya mau ingatkan sekali lagi, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak pula kecepatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu pada saat yang tepat, disitulah kita akan memuliakan Tuhan. Bahwa benar, Tuhanlah Allah yang harus saya sembah. Tuhanlah Allah yang seharusnya saya tinggikan. Tuhanlah Allah yang seharusnya saya muliakan. Yang pasti menolong saya tepat pada waktunya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, pendengar Maestro, dimanapun kau berada hari-hari ini, bukan berarti kita anak-anak Tuhan terlepas dari masalah. Justru Tuhan pakai masalah itu untuk menjadi treat buat kita, untuk menjadi alat buat kita, untuk membuat setiap kita semakin hari semakin ingat bahwa anugerah Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari kehidupan Yusuf, yang hari ini kita bisa jadikan teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa Yusuf bisa tetap keluar menang dari masa-masa yang sukar ini sehingga akhirnya Tuhan angkat Yusuf. Yang pertama saya pelajari Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan buat setiap kita. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian 39 ayat yang kedua. Ayat kita bilang begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama yang harus kita ingat, saudaraku, yang harus kita ingat, yang kita pelajari sama-sama dari pribadi Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidupnya. Ini penting bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Jangan sampai ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, kita berpikir Tuhan sudah tidak lagi menyertai saya. Itu bisikan iblis, itu bisikan setan yang akan menyesatkan engkau sehingga engkau lari daripada Tuhan dan engkau lari kepada Allah-Allah yang lain. Saya mau ingatkan sebagai hamba Allah malam hari ini, kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar, jadi seperti Yusuf. Apa itu? Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai hidupmu. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Allah tersebut pernah menyatakan dirinya, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Saudaraku, saya mau ingatkan satu hal ini buat setiap kita malam hari ini. Jangan sampai engkau berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menyertai hidupmu. No, itu adalah intimidasi setan. Itu adalah perkataan iblis yang naik ke telingamu. Usir dia
di dalam nama Yesus, ya kan? Ingatlah selalu akan hal ini. Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya kepadamu. Apa yang Dia janjikan? Bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekalipun aku ada dalam kesusahan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai hidupku. Itu yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena saya percaya betul, selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana kita tidak akan melihat kesannya, kelihatannya, tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kembali lagi saya ingatkan, ada satu hal di mana Tuhan mengizinkan setiap kita anak-anaknya masuk dalam dapur api, supaya kita dimurnikan, sehingga pada akhirnya emas yang murni itu akan keluar. Dan disitulah kita melihat, dulu aku mendengar Tuhan dari apa kata orang, namun sekarang aku mengalaminya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Amin. Biar kehidupan Ayub menjadi contoh buat setiap kita. Demikian pula kehidupan Yusuf, di mana Yusuf menyadari betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apa yang dicatat Alkitab, hidup Yusuf disertai Tuhan. Yang kita perlu ingat, yang perlu kita pahami hari-hari ini adalah saya disertai Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama buat langkah profetik untuk menumbuhkan imanmu, saudaraku. Siapapun engkau, pendengar Sobat Maestro, engkau pendengar Radio Maestro malam hari ini, dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada, buat langkah profetik ini, sambil berkata, saya percaya Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup saya. Ulangi lagi, saya percaya Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup saya. Amin. Itu yang harus kita perkatakan setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari juga kita akan mengalami masalah. Setiap hari juga kita akan mengalami pergumulan. Tapi jangan pernah lupa, setiap hari juga Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang pertama itu, jadi beberapa hal, dua hal maksud saya, yang harus kita ingat dikala kita menghadapi masa-masa yang sukar. Sama seperti bagaimana Yusuf menghadapi masa-masa yang sukar ini, maka dia mengingat satu hal ini. Yang pertama, apa yang perlu dia ingat? Dia perlu ingat, dia perlu yakinkan, dia perlu pastikan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Belajar untuk selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun ada orang-orang berbisik sesuatu dalam dirimu, mungkin Tuhan sedang meninggalkan engkau, mungkin Tuhan sedang jauh daripadamu. No. Selama hidupmu lurus, selama hidupmu berkenan kepada Tuhan, kau tidak melenceng ke kanan ke kiri, Tuhan menyertai hidupmu, engkau akan berhasil dan beruntung. Sekalipun mungkin proses kesukaran itu harus engkau alami, tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari pribadi Yusuf? Yang pertama, Yusuf selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Yang kedua, Yusuf selalu yakin bahwa visi dari Tuhan pasti tergenapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita punya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Apa janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu, yang engkau pernah ketahui dalam kebenaran firman Tuhan? Pegang janji Tuhan itu. Kalau engkau adalah hamba Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau sedang mengalami proses Tuhan, dengar baik, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Itu sebabnya selalu saya ingatkan, kita harus setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu yang pada akhirnya menguatkan hidup kita. Firman itu yang akhirnya memampukan kita untuk tetap terus kuat, untuk tetap terus bertahan. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang kebenaran yang pernah Yesus katakan untuk kita mengerti. Dengar baik, Yesus selalu melakukan apa yang sudah Dia janjikan dalam hidup kita. Demikian pula yang kedua, Yusuf yakin bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Dua hal ini saya sampaikan buat setiap kita. Engkau anak-anak Tuhan, engkau hamba Tuhan, engkau pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, yang hari-hari ini sedang diproses Tuhan, yang hari-hari ini sedang diuji oleh Tuhan. Yang pertama yang harus engkau lakukan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, jangan pernah lari dari janji Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang pasti akan menggenapi. Karena Dia Allah adalah setia. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupmu. Rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Bapa,
Kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap pendengar Radio Maestro malam hari ini mendengarkan siaran ini. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar, kalau hari-hari ini mereka sedang mengalami tantangan, kalau hari-hari ini kepada mereka diperhadapkan fitnahan yang tidak mereka lakukan, kalau hari-hari ini mereka sedang diperhadapkan dengan rancangan-rancangan orang jahat terhadap mereka, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ingatkan kepada mereka ya Roh Kudus, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan hidup mereka, dan Allah, Engkau sendiri yang akan menuntun mereka masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Bapa, hamba berdoa menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Ingatkan kepada mereka janji-Mu pasti tergenapi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat, selalu datang tepat pada waktunya. Hamba ucapkan berkat atas mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat Tuhan terjadi, kuasa kesembuhan Tuhan terjadi atas setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang mendengarkan siaran malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jangan bimbang, tanamkan dalam hatimu, Engkau sembuh. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan radio ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai Radio Maestro ini untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui siaran radio ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.